Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ko Lili. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uh, indikator Bollinger Band. Jadi kita sebagai trader, kita harus bisa menggunakan salah satu indikator untuk membantu trading kita supaya order itu sesuai pada tempatnya, atau dengan menggunakan indikator tersebut kita tahu di mana titik yang tepat untuk entry. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi basic dari Bollinger Band. Langsung saja kita pasang. Kita tambahkan Bollinger Band standar ya, 20. Nah, sudah kelihatan. Jadi fungsi dasar Bollinger Band adalah dia ada 3 garis di sini. Yang pertama ada top BB, kemudian ada mid BB, dan ada low BB. Jadi untuk top itu fungsinya sebagai resisten. Jadi dia adalah batas atas. Sedangkan untuk mid BB adalah dia sebagai support ketika dia berada di uptrend. Sedangkan ketika berada di downtrend, maka dia akan menjadi sebagai resisten. Dan top dan low BB dia berfungsi sebagai support ketika berada di downtrend. Jadi ketiga garis ini dia sebagai support dan resisten. Ketika dia berada di uptrend seperti ini, maka mid BB dia sebagai support dan top BB sebagai resisten. Ketika dia berada di downtrend, di downtrend seperti ini, maka mid BB dia berfungsi sebagai resisten dan low BB berfungsi sebagai support. Jadi yang kedua adalah BB ini kita gunakan sebagai indikator untuk melihat dia berada di uptrend atau berada di downtrend. Ketika dia bermain di atas mid BB, artinya dia sedang berada di uptrend, maka kita hanya cari peluang untuk entry buy saja. Sebaliknya ketika dia berada di bawah mid BB, ketika dia berada di bawah mid BB seperti ini, maka itu menandakan dia berada di area downtrend. Jadi dia berada di area downtrend, kita hanya fokus untuk mencari setup atau entry sell saja. Jadi kita bisa lihat di sini ketika dia memulai crossing atau close di bawah mid BB, berarti di sini adalah tren mulai berubah arah. Di sini dia close di bawah mid BB, ada pertanda dia berubah tren dari uptrend menjadi downtrend. Namun kita tidak bisa langsung entry, kita juga harus menunggu setup. Ternyata dia kembali lagi close di atas mid BB, artinya dia kembali ke uptrend lagi. Di sini juga dia mencoba untuk merubah tren, kemudian dia sempat turun sampai low BB, dan di depannya sini dia kembali lagi ke uptrend karena dia close di atasnya mid BB. Kita bisa cari setup buy di sini dengan menggunakan nanti multi time frame. Kita akan jelaskan di video berikutnya. Jadi secara simpel, ketika dia close-nya di atas mid BB, dia di atas garis mid BB ini, berarti kita hanya cari peluang untuk buy. Ketika dia berada di bawah mid BB, kita hanya cari peluang sell. Nah, di sini dia berubah arah karena dia close di atas mid BB, artinya kita hanya mencari setup buy saja. Nah, dia naik. Berikutnya di sini
setelah dia naik, kemudian dia mencoba untuk merubah arah, dia crossing di bawah mid BB, kita hanya mencari setup sell saja di sini. Di sini juga dia berubah arah menjadi uptrend, kita hanya cari posisi untuk buy saja. Kita tunggu sinyal untuk buy. Di sini dia mencoba merubah arah, oke. Dia crossing di bawah mid BB, kita hanya cari peluang untuk sell. Di sini ada sinyal uptrend, kita fokus untuk buy. Di sini ada sinyal downtrend, kita hanya cari sinyal untuk sell. Jadi basic daripada Bollinger Band adalah di mana candle itu atau harga bermain. Ketika dia berada di atas mid BB, kita hanya menunggu setup untuk buy. Ketika dia berada di bawah mid BB, kita hanya fokus untuk cari sell saja. Oke. Nah, basic sangat simpel basic dari Bollinger Band. Ketika dia bermain di bawah atau close di bawah mid BB, kita hanya cari posisi sell saja. Kemudian dia crossing di sini, kita cari setup untuk buy saja. Oke. Kita lanjutkan di video berikutnya.